Kembali lagi bersama kami di Newsline dan kita masuk dalam segmen Gerakan Kebaikan. Dalam segmen ini kami mengajak Anda untuk membantu adik-adik yatim dan duafa di Panti Asuhan Mizan Amanah. Mereka mempunyai harapan untuk bisa bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena tingginya biaya sekolah, ini membuat beberapa anak-anak yatim dan duafa terpaksa harus putus sekolah. Penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga. Bahkan tidak sedikit pemirsa dari mereka ini putus sekolah akibat ekonominya tidak memadai. Lewat program beasiswa pendidikan yatim dan duafa bisa sekolah, Yayasan Mizan Amanah hadir sebagai fasilitator bagi ribuan anak-anak yatim dan duafa untuk mendapatkan akses pendidikan dan pengayoman terbaik. Ya, anak-anak binaan asrama asuh Mizan Amanah ada di sebanyak 51 asrama asuh dan juga panti, juga 10 rumah belajar yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Sudah ada puluhan ribu anak-anak yatim dan duafa baik yang bermukim maupun tidak sudah dibina oleh atau juga di Mizan Amanah. Bagi Anda para orang baik yang tergerak untuk membantu program beasiswa pendidikan yatim dan duafa bisa sekolah, Anda bisa berdonasi dengan cara berikut ini pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Direktur Las Mizan Amanah, Bapak Dadan Rohman. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak. Baik, Pak Dadan, tadi kita sedikit sudah membacakan profil Mizan Amanah ya, tapi bisa Anda jelaskan lebih lanjut sebetulnya ada berapa sih tepatnya jumlah anak-anak di bawah asuhan Yayasan Mizan Amanah dan kondisinya saat ini seperti apa Pak? Baik, Insya Allah sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami. Izinkan perkenalkan kami dari Yayasan Mizan Amanah yang hari ini Alhamdulillah kami sudah membina anak-anak yatim dan duafa itu tidak kurang dari 30.000 anak ya. Dan untuk yang bermukim di asrama dan juga di satu pesantren, saat ini sudah sebanyak 1.975 anak yang kami bina seperti itu. Dan kondisi anak-anak yatim ini seringkali beragam Mbak ya, tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Jadi secara umum anak-anak yatim ini mengalami tantangan emosional, psikologis dan juga ekonomi akibat kehilangan orang tuanya begitu. Dan itu salah satu fokus kami adalah mengayomi serta memberikan akses pendidikan untuk mereka yang membutuhkan dengan berbagai latar belakang anak yang berbeda-beda. Insya Allah kami berkomitmen untuk bisa memberikan akses ke pendidikan yang layak untuk anak-anak yatim dan duafa ini, agar mereka bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Begitu mungkin Mbak. Iya. Pak Dadan, ini ada program beasiswa pendidikan yatim dan duafa bisa sekolah. Ini konsepnya atau sistemnya bagaimana Pak Dadan? Baik, jadi program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dan duafa ya yang kurang mampu dalam segi finansial untuk mengakses pendidikan. Jadi agar mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, program ini juga mencakup hal-hal sistematis seperti pembiayaan pendidikan, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk mereka selama menjalani pendidikan baik formal dan non formal, terutama yang di asrama dan juga di pesantren itu full kami biayai gitu Pak, dari mulai pendidikannya untuk kehidupan sehari-harinya ya, sandang pangan papannya itu kami biayai seperti itu. Ya, untuk mendapatkan program beasiswa untuk mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik ini, sejauh ini tantangan dan juga biayanya seperti apa Pak Dadan? Untuk tantangannya hari ini mungkin ya tadi ya dari segi pembiayaan dan juga mungkin
dari anak-anak asuh ini yang hari ini memang betul-betul luar biasa Mbak kondisinya itu. Selain daripada kita harus memperbaiki kondisi mental mereka yang kehilangan orang tuanya begitu ya. Kami juga harus bisa meyakinkan mereka begitu untuk mau bersekolah begitu. Dan tantangan selanjutnya ya berupa biaya barangkali, karena yang kami urus itu bukan hanya bidang pendidikannya saja. Jadi untuk makannya gitu ya, untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga memang luar biasa kebutuhan yang hari ini dengan jumlah 1.975 anak yang dimukimkan hari ini. Ada beberapa kendala mungkin ya dari segi pembiayaan seperti itu, Mbak. Oke. Ya. Pak Dadan, berarti selama ini pemasukannya dari mana Pak Dadan? Untuk pemasukan alhamdulillah hari ini masih banyak ya para dermawan, orang-orang agnia yang berkelebihan harta gitu ya, yang mau berbagi dengan anak-anak yatim dan duafa ini. Jadi mereka itu datang langsung ke asrama kita yang kami kelola. Jadi mereka langsung berdonasi, bahkan ada juga yang menjadi orang tua asuh ya untuk anak-anak itu. Jadi para donatur itu ada yang sampai mereka ingin si anak itu bisa bersekolah sampai ke perguruan tinggi, dan mereka itu membiayai mereka dari mulai untuk pendidikannya begitu ya, untuk makanannya juga, pakaiannya seperti itu. Dan hari ini alhamdulillah dari para donatur yang dermawan ini bisa mensupport program-program yang ada di Mizan Amanah. Jadi selain yang datang ke panti asuhan atau ke asrama secara langsung, para donatur juga ini bisa mengakses melalui website kami di Mizan Amanah, atau juga bisa dilihat di media sosial kami baik di Facebook ataupun di Instagram. Bisa lihat-lihat programnya seperti apa, dan juga program apa yang akan diikuti gitu ya untuk para donatur. Dan juga alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan berbagai macam mitra crowdfunding seperti Benih Baik ya kita untuk sama-sama gitu ya gotong royong untuk membantu anak-anak yatim ini agar bisa bersekolah dan memperoleh hidup yang layak, seperti itu mungkin Mbak. Baik. Ini juga melalui gerakan kebaikan di Newsline, semoga hati orang baik tergerak ya membantu sama-sama anak-anak yatim dan duafa di Mizan Amanah ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program beasiswa. Sama-sama kita bantu anak-anak di Yayasan Yatim dan Duafa Mizan Amanah. Terima kasih Pak Dadan Roman, Direktur LAS Mizan Amanah, sudah bergabung di kesempatan Newsline di segmen Gerakan Kebaikan kali ini. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.